Pasti sebagian sobat dosen pernah ngerasakan riset udah dibuat keren, metodologinya oke, data lengkap, tapi ditolak jurnal. Salah satu penyebab paling sering dan sering diremehkan adalah nggak jelas gapnya. Ya, riset gap, istilah yang mungkin sering Anda dengar, tapi masih banyak yang salah paham. Padahal, inilah lubang kunci yang menentukan apakah riset Anda bisa membuka pintu publikasi atau enggak. Daripada makin salah paham lagi, mending cari yang pasti-pasti aja dulu. Bisa mulai dari subscribe channel ini biar makin paham dan jadi kunci dari segala keresahan yang selama ini sobat dosen pusingkan. Oke, kita lanjut ke topik pentingnya. Chapter 1, apa itu riset gap? Kenapa reviewer begitu peduli? Sebelum kita bicara cara nyari gap, kita bahas dulu dan paham apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan riset gap. Riset gap adalah celah dalam pengetahuan ilmiah antara apa yang sudah kita ketahui dan apa yang belum dijelajahi. Reviewer jurnal, apalagi jurnal bereputasi tinggi, sangat peduli pada gap ini karena disitulah letak kontribusi ilmiahnya. Tanpa gap yang jelas, maka riset Anda dianggap tidak membawa sesuatu yang baru. Banyak penelitian pemula langsung sibuk dengan metode atau ngikut tren topik, tapi lupa satu hal, kontribusinya apa? Dan kontribusi itu hanya bisa dijelaskan kalau Anda tahu gapnya. Analoginya sederhana, gap itu seperti lubang kunci. Tanpa lubang itu, kunci yang Anda bawa, metode, data, dan teori nggak akan pernah bisa dipakai. Nah, sekarang kita udah paham pentingnya gap. Tapi ternyata gap itu nggak cuma satu jenis saja padahal. Tambah bingung kan? Nah, kalau Anda pengen belajar lebih dalam dan langsung dari pakarnya tentang cara mengidentifikasi gap ini secara praktis, ada kabar baik nih. Pada hari Rabu, tanggal 18 Juni tahun 2025, nanti akan ada webinar eksklusif yang sangat sayang banget kalau Anda lewatkan. Kita akan membahas tuntas topik langkah praktis identifikasi riset gap untuk meningkatkan kualitas publikasi ilmiah. Narasumbernya langsung Profesor Dr. Sugiono, tokoh yang udah nggak asing lagi di dunia metodologi penelitian di Indonesia. Acaranya diadakan secara daring lewat Zoom, dan yang dibahas bukan cuma teori, tapi juga strategi aplikatif, mulai dari kenapa riset gap itu penting, teknik dan metode efektif mencarinya, sampai cara memformulasikan gap yang orisinal dan cocok untuk target jurnal bereputasi. Kalau Anda mahasiswa S2, S3, dosen, atau peneliti yang serius ingin menaikkan kualitas publikasi, ini bukan sekedar webinar, ini kesempatan buat upgrade cara Anda melihat dan mengolah gap. Info pendaftaran bisa Anda cek di deskripsi di video di bawah ini. Oke, kita lanjut ke bagian yang paling sering bikin pusing. Apa saja jenis-jenis yang perlu kita ketahui dan pastinya lumayan agak asing di telinga kita. Chapter 2, jenis-jenis riset gap yang diakui jurnal internasional. Kita sering mikir bahwa gap itu artinya topik yang belum diteliti, padahal gap ini bisa hadir dalam berbagai bentuk. Mengenali jenis gap dengan tepat akan membantu Anda menyusun narasi yang lebih kuat. Ini dia 5 jenis riset gap yang diakui jurnal reputasi. Empirical gap, belum ada data atau studi empiris di konteks tertentu. Misalnya, teori X sudah banyak diuji di negara maju, tapi belum ada di Indonesia. Theoretical gap, ada kontradiksi teori, kekosongan konsep, atau ketidaksempurnaan model teoritis yang ada. Methodological gap, pendekatan atau teknik penelitian tertentu, belum digunakan dalam studi topik serupa. Practical gap, kebutuhan real dari masyarakat, industri, atau pemerintah yang belum dijawab oleh riset. Future research gap, rekomendasi dari studi sebelumnya yang belum banyak dilanjutkan. Sudah tahu jenis-jenis gap yang mungkin Anda temui. Sekarang waktunya kita cari tahu gimana caranya menemui gap ini di tengah tumpukan literatur. Chapter 3, langkah-langkah menemukan research gap dari literatur. Menemukan gap bukan soal insting atau asal tembak. Anda butuh pendekatan yang sistematis, bisa dipertanggungjawabkan dan jelas logikanya. Ini dia langkah-langkahnya. Scoping review awal, mulai dengan membaca cepat 20-30 artikel untuk mengidentifikasi tren umum dan pola topik. Gunakan alat bantu, telusuri literatur dengan Publish or Perish, Scopus, Google Scholar, atau Dimension.ai. Teknik 3 lapisan. Lapisan pertama, baca judul dan abstrak, tandai kata kunci dan fokus umum. Lapisan 2, baca bagian hasil dan diskusi. Perhatikan pertanyaan riset yang sering diulang. Lapisan 3, fokus ke bagian future research, catat rekomendasi dan keterbatasan studi. Literatur mapping matrix, buat tabel visualisasi untuk menandai pola, celah, serta area yang belum banyak dieksplorasi. Kalau Anda udah punya peta gap yang jelas, langkah selanjutnya adalah menjadikan dasar untuk menyusun pertanyaan dan tujuan riset Anda. Chapter 4, dari gap ke rumusan masalah dan tujuan riset. Gap yang Anda temukan nggak akan ada gunanya kalau nggak Anda olah jadi rumusan masalah dan tujuan riset yang solid. Riset gap harus diterjemahkan menjadi pertanyaan riset yang spesifik dan bisa dijawab. Misalnya, jika gapnya adalah metode
metode yang belum digunakan, maka rumusan masalahnya bisa bagaimana efektivitas pendekatan X dalam konteks Y. Gunakan framework Gap, Impact, Innovation. Gap, apa yang belum ada? Impact, kenapa ini penting? Innovation, pendekatan baru apa? Pastikan pertanyaan spesifik bisa dijawab dan relevan. Jangan lupa pertanyaan yang baik akan membimbing seluruh desain riset dari awal sampai akhir. Nah, kalau rumusan masalah sudah solid, tinggal satu langkah penting lagi. Bagaimana menyampaikan gap ini ke reviewer dengan cara yang meyakinkan dan mudah dipahami. Chapter 5 memvisualisasikan riset gap agar reviewer langsung paham. Reviewer gak punya waktu banyak buat menebak-nebak pentingnya riset Anda. Maka dari itu, Anda perlu membuat gap Anda mudah terlihat secara visual dan naratif. Gunakan diagram literatur. Buat state of the art map yang menunjukkan posisi riset Anda di antara studi terdahulu. Paragraf naratif standar jurnal. Previous studies have explored. However, nevertheless, therefore, the study aims to. Contoh nyata, artikel review di jurnal Scopus Q1 biasanya punya section khusus yang menunjukkan gap dengan sangat eksplisit. Tools bantu, gunakan Miro, Notion, atau MindMaster untuk membuat peta konsep atau state of the art map. Ingat, presentasi gap Anda adalah impresi pertama reviewer terhadap nilai riset Anda. Jadi pastikan bukan cuma Anda yang paham gap itu, tapi juga reviewer yang hanya paham waktu 10 menit membaca naskah Anda. Kalau Anda gagal menjelaskan gap, maka semua elemen canggih riset Anda bisa jadi nggak dianggap penting. Tapi kalau Anda berhasil menunjukkan celah yang relevan dan signifikan, riset Anda akan berdiri kokoh di mata reviewer. Ingat, gap itu bukan formalitas, tapi fondasi kontribusi ilmiah Anda. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita kulik seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.